Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, anak-anakku yang pintar. Sebelum materi Pak Jamasri berikan, pembelajaran kita mulai, kita berdoa bersama. Nanti Pak Jamasri pimpin, saat ada ilarufi, sebut diri kita masing-masing, kita mendoakan diri kita, mendoakan orang tua kita, dan doa sebelum belajar. Gitu ya. Pak Jamasri mulai. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa barik wasallim. Khususan ila ruhi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke. Terima kasih. Semoga nanti yang kita laksanakan hari ini anak-anakku mendapatkan keberkahan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Untuk yang pertama kali Pak Jamasri absen dulu nggih. Untuk kehadiran kalian ya. Irma, ada Irma? Hadir Pak. Wahyu? Hadir Pak. Irwan? Hadir Pak. Siti? Enggak ada ya? Tidak hadir Pak. Sakit. Yuko? Hadir Pak. Nizam? Ada Pak. Niken? Ada? Hadir Pak. Ya. Ihsan? Hadir Pak. Rila? Hadir Pak. Fajar? Hadir Pak. Ya, ada yang belum saya panggil? Semua sudah ya? Seperti Siti ini semoga lekas sembuh dan kalian semoga hari ini sehat ya? Sehat semua kan? Ya, sehat semua. Alhamdulillah sehat Pak. Oke, sebelum pelajaran Pak Jamasri tadi pelajaran apa ya? Sebelum pelajaran Pak Jamasri ada pelajaran Seni apa? budaya tadi? Pak. Oh, seni budaya. Berarti tadi disuruh menggambar atau apa ya? Gitu ya. Iya, Baik. Pak. Terima kasih ya. Baik, untuk pertemuan kali ini nanti Pak Jamasri awali untuk kita menyanyikan lagu nasional dulu. Pak Jamasri tampilkan dulu ya. Untuk menyanyikan lagu nasional. Wah. Nada Pancasila, akulah pendukung patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsa. Ayo maju, ayo maju, maju. Sekali lagi, Garuda Pancasila, semangat yo. akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat makmur sentosa, pribadi bangsa. Ayo maju, Ayo maju, ayo maju, maju Bu. Baik, terima kasih ya untuk lagunya. Kita sebagai manusia yang hidup di negara Indonesia harus tahu ya. Terus tadi pada saat menyanyikan kok Pak Jamasri lihat ya bajunya si Irwan ya, tolong dirapikan ya nak ya. Untuk kalian semua tolong baju dirapikan dulu. Itu yang bawah-bawah ada tempat sampah itu, ada sampah-sampah itu dibersihkan ya. Baik, kita memasuki video yang kedua sebelum kita masuk ke materi. Itu ada mengenai sejarah Pancasila, ya. Bahas mengenai Pancasila, tokoh sejarah dan lain sebagainya. Coba disimak dulu ya, nanti dicatat hal-hal yang penting yang ada di dalam video ini.
Pak, suara videonya kurang jelas, Pak. Iya. Suara Mungkin. videonya kurang jelas, Pak. Oh, mungkin sinyal yang ada di tempatnya Pak Masri ya anakku Lila. Tapi gambarannya bisa toh, kelihatan toh? Bisa, Pak. Ya. Ya, tadi sejarah dari Pancasila, Pak Jamasri stop share dulu yang ini. Terus kita masuk ke dalam materi. Semua? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Jadi dari tayangan video tadi, coba Pak Jamasri ingin bertanya kepada kalian, ya. Mengapa Pancasila itu dijadikan sebagai landasan negara Indonesia? Ada yang bisa menjawab? Pancasila itu kenapa kok bisa dijadikan landasan negara? Karena diambil dari akar budaya bangsa Indonesia, Pak. Karena diambil dari akar budaya bangsa Indonesia. Oke, bagus sekali ya jawaban dari anakku yang soleh ini, Nizam. Ada lagi mungkin pernyataan yang lain dari anak-anakku? Karena sudah disepakati, Pak. Karena sudah disepakati ya, tadi ada 4 orang merumuskan begitu ya. Jadi terima kasih ya jawaban dari anakku yang soleh ini, solehah ini, Irma. Jadi memang kenapa kok Pancasila itu dijadikan sebagai landasan negara, karena memang sudah disahkan pada tanggal 18 Agustus beserta undang-undang sebagai dasar negara ya. Jadi tidak boleh Pancasila itu semena-mena langsung nanti dirubah di amandemen, itu tidak boleh. Begitu ya anak-anakku ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam PowerPoint yang sudah Pak Jamasri sediakan ini. Kita akan membahas lebih rinci mengenai Pancasila. Ya, di sini kita mengambil pada bab pertama yaitu kedudukan dan fungsi Pancasila. Ini Pak Jamasri membacakan dulu untuk
kompetensi dasarnya ini yang menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Indikator pencapaiannya itu ada 3, menjelaskan arti kedudukan, menganalisis makna Pancasila, menyimpulkan pentingnya kedudukan Pancasila. Tujuannya kita belajar nanti bahwa kalian peserta didik itu ini mampu mengembangkan arti. Terus yang kedua, peserta didik mampu menganalisis. Yang ketiga, peserta didik mampu presentasi nanti memecahkan makna kedudukan, karena di akhirnya nanti kalian akan mendapatkan satu tugas dari Pak Jamasri, yaitu membuat clipping yang kemarin sudah pernah kita singgung-singgung seperti itu ya. Terus kita masuk ke peta konsepnya dulu. Di dalam kedudukan dan fungsi Pancasila itu ada 4. Yang warna agak abu-abu buram ini kedudukan dan fungsi dan arti Pancasila. Di Pancasila itu tidak ada di London, tidak ada di Amerika, hanya ada di Indonesia. Nah, sekarang ini dari Bapak Soekarno, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Ini maksud dari motivasi apa dari Pak Soekarno ini apa kira-kira? Ada yang bisa untuk menelaahnya, menganalisisnya anak-anak? Itu saya yakin kelas 8 ini hebat-hebat. Bisa apa? Yuke, kira-kira apa Yuke, anakku yang soleh ini? Iya Bapak, jadi yang saya maknai dari kalimat Soekarno bahwa saat Soekarno dulu hidup dia hanya melawan penjajah, di mana memang dia seperti musuh kita. Tapi sekarang kita lebih sulit karena melawan bangsa sendiri, karena bangsa sendiri itu sudah seperti saudara kita, seperti itu Pak. Sehingga itu akan lebih sulit untuk kita lawan perjuangannya. Ya. Oh, tepat ya, benar, yang tidak melawan lagi ya, melawan penjajah, melawan Jepang, melawan Korea, Thailand atau yang mana itu. Tapi kita itu sekarang fokusnya melawan diri kita sendiri. Karena apa? Jiwa nasionalisme, patriotisme dari kalangan muda sekarang sudah mulai menurun begitu. Jadi dari kata-kata perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri, ini lebih dikerucutkan lagi kepada diri kita masing-masing. Semoga anak-anakku kelas 8 ini tidak ya, semua jiwa nasionalismenya, patriotismenya tetap tinggi gitu ya. Terus selanjutnya di slide ini kita akan membahas mengenai ada 3 hal. Yang pertama pengertian Pancasila, fungsi Pancasila, tujuan Pancasila. Ya, kalau di materi PPKN Pak banyak sekali ya Pak ya untuk materinya. Iya, karena di PPKN ini luas sekali ya, melingkupi seluruh kegiatan yang ada di diri kita ya. Yang pertama pengertian Pancasila. Oke. Pancasila ada berapa anak-anak? 5 Pak. Nah ini biasanya ada yang keliru, ada 5 ya. Nanti untuk lambang-lambangnya juga harus kalian perhatikan. Karena apa? Kita sering mendengar kalimat tapi lambangnya tidak pernah ya. Kadang-kadang keliru. Ya, kemarin di kelas 1 itu ada yang menyatakan kalau kemanusiaannya adil dan beradab pohon beringin. Waduh, itu kacau ya. Jadi ini anak-anakku yang kelas 8 yang hebat-hebat semua ini tentunya harus tahu ya. Nah, kita ke pengertian Pancasila. Anakku yang soleh, Iksan, yang pinter nak dibaca Iya, yang Bapak. pertama. Iya. Pancasila adalah dasar negara serta falsafah bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila. 1. Ya. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Pinter. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kesatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, pinter sekali ya, cerdas sekali ya dari anak yang soleh ini Iksan ya. Jadi memang Pancasila ini sebagai dasarnya ya, sebagai dasar negara. Yang kedua, coba anakku yang solehah, Lila, bisa dibacakan nak? Cahayu, ayo. Iya Pak. Yang kedua, secara etimologi atau cabang ilmu yang mempelajari asal-usul kata,
Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca artinya 5, sila artinya batu, sendi, ulas, atau dasar. Ya, ini kan Rila kan anak Pak Jamasri yang paling jauh ya dari Pulau Riau ya, anakku ya, Rila ya. Iya, Pak. Iya, jadi panca itu bahasa Sanskerta, bahasa Jawa kuno, Bu. Ya, jadi ada dwi, ada tri, ada panca. Lah ini panca tuh 5. Kalau kalian pernah mendengar artis kita yang namanya Soimah, itu Soimah Pancawati, ya berarti Soimah anak kelima. Kalau di tempatnya anakku ini Rila ada yang namanya Dwi Prasetyo, berarti anak yang kedua, gitu ya. Jadi dari bahasa Sanskerta ini dituarek dulu dari zaman dulu itu zaman kerajaan Majapahit. Nanti di Pancasila itu ada 2 kitab, ada 2 empu yang mengarang dan lain sebagainya, itu sejarah Pancasila. Di kelas 7 sudah pernah Pak Jamasri berikan ya. Terus disimpulkanlah, jadi dapat disimpulkan bahwa Pancasila itu 5 dasar aturan tingkah laku yang baik. Coba coba ini anakku yang hebat satunya lagi ada Fajar, ada Fajar, Nduk, Cahayu? Iya, ada Pak. Ya. 5 dasar tingkah laku yang baik itu salah satunya apa ya? Anakku yang cantik ya, yang ayu. Misalnya kalau ketuhanan yang Maha Esa, kita rajin beribadah, gitu ya Pak ya, menurut agama kita masing-masing. Nah, dulu anak-anakku pernah Pak Jamasri pada waktu kuliah di S1 itu di UKSW ya, di tempat Nasrani itu juga sama. Tadi yang disampaikan oleh anakku yang Fajar, teman kalian tuh Fajar, bahwa di sana saat Pak Jamasri dulu awal masuk di sana dimasukkan ke gereja. Apakah kami berontak? Tidak. Kami juga mengikuti dengan hikmat ibadah mereka, tapi tidak mengurangi rasa hormat mereka kepada kita, juga mengerti, saling toleransi bahwa ada yang Muslim juga, begitu ya. Terus selanjutnya, nah ini yang tadi anakku Rila, yang 5, yang panca tadi, Nduk, ini ada molimo ya, itu ada jangan mencabut nyawa makhluk hidup, jangan mengambil barang yang tidak diberikan, jangan bersifat iri, jangan berkata palsu, jangan minum minuman keras. Semoga anak-anakku di kelas 8 ini tidak ada, ya tidak ada yang seperti ini. Ada yang pernah mencuri? Jujur, ayo, ada yang pernah mencuri? Ayo. Mencuri hati, Bu. Mencuri hati, Pak. Aduh, lah ini kelas 8 SMP kok sudah mencuri hati, itu bagaimana toh? Ini tadi si Nizam ya, nakal, anakku yang soleh ya. Oh, Nizam ini ya. Jangan ya Nang ya, Cah Bagus ya. Sekolah ya, dulu. Iya, Pak. Sekolah dulu ya. Jangan mencuri hati ya. Maksudnya mencuri di sini mencuri yang sekiranya kriminal itu ya, seperti seandainya membobol bank atau mencuri seandainya laptop ya temannya dan lain sebagainya, itu mencuri. Ada satu lagi yang berdusta, pernah berbohong? Jujur pasti ada. Ada saya, kan? Pak. Nah, siapa itu? Saya, Pak. Nah, banyak ya. Berbohongnya ya, apa, Nak? Jajannya 5, ngakunya 1, Pak. Masya Allah. Jangan ya, Nang ya. Kasihan warungnya, ya. Ibarat kata sudah mau untuk itu lagi ya, untuk jualan kok malah dicuri. Jangan ya, Nang ya. Nanti ya, bisa dilakukan itu. Nanti saya ganti, Pak. Nanti, ya siap ya. Nanti anakku ini jangan sampai muncul lagi ya. Kasihan. Nah, ini adalah pengertian Pancasila menurut para ahli. Yang tadi sudah dicatat, coba ini dicatat ya, poin-poinnya ini. Jadi Pak Jamasri akan membacakan, dicatat dulu pelan-pelan ya. Di sini Pak Jamasri akan mengambil dari 3 pakar, atau maaf 3 tokoh, itu Pancasila dari Muhammad Yamin. Intinya, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tingkah laku yang baik dan penting dari Notonegoro. Itu Pancasila merupakan dasar falsafah ya, ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup. Dari Soekarno, Pancasila ini isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya ya. Tadi ya anakku Rila ya. Jadi nenek buyutnya Rila itu sudah ada. Sebenarnya Pancasila sudah ada, tapi namanya belum Pancasila, masih aturan tingkah laku yang baik. Sampai di pengertian ini paham? Ada yang mau tanyakan? Paham, Pak. Paham ya? Suara iya, Pak Jamasri jelas ya?
Kenceng, Pak. Oh, kenceng. Jadi nanti kalau kecepatan, instruksi saja Pak Jamasri, terlalu cepat gitu ya. Oke, siap, kita Pak. tampilan berikutnya. Ayo anak-anakku di sini siapa yang punya rumah tingkat atau rumah yang lantainya 2, 3, 4 sampai 10? Ayah saya yang buat, Pak. Berapa tingkat anakku? Iya, ayah saya ini Pak yang buat bangunan, Pak. Bukan yang punya. Bukan Aduh, rumahnya. yang buat bangunan ya? Iya, Ya, Pak. Jadi apa-apa. familiar, Pak. Halal itu, nggak apa-apa. Iya. Selagi jangan tidak mencuri itu sudah halal ya. Irwan, bagaimana Irwan? Rumahnya lantai 1, 2, 3, apa 10? Alhamdulillah, Pak. Lantai 2. Alhamdulillah lantai 2. Bawah. Oh. Nanti kalau dibangun ya seperti Yuko, saya Pak Jamin pernah main ke rumahnya Yuko itu, lantainya 6. Kalau lantai 6 itu harus pakai lift ya. Ya. Jadi begini, apa maksud dari gambar ini? Ada yang tahu enggak maksud dari gambar ini? Itu pondasi, Pak. Iya, ini pondasi. Bener, cah bagus. Tapi dari pondasi bangunan ini bisa kita kaitkan dengan Pancasila. Tadi kan dari 3 pakar, 3 ahli tadi, 3 tokoh itu menyatakan apa? Dasar. Di awal tadi video juga dasar. Nah, Pancasila itu sebagai dasar. Jika ini bangunannya, kita berdoa ya, aminkan ya, ini rumahnya Nizam suatu saat, 10 tahun yang akan datang, Nizam akan membuat rumah berlantai 10. Ya, amin. Ya. Buat doang ya, Pak? Ya nanti ditempati dengan dengan keluarga kan gitu ya. Nah, jadi pondasi awalnya ini harus kuat, kokoh, terpercaya dari bahan-bahan yang mungkin sudah super ya, mungkin lain-lain. Seperti halnya Pancasila. Pancasila itu kan digali dari bumi Indonesia, dari Notonegoro itu begitu. Jadi Pancasila kalian cari kemana-mana, di luar Indonesia tidak ada. Adanya mau di Indonesia. Makanya pernah Pak Jamas itu diskusi dengan temannya Pak Jamas dulu bahwa di luar negeri itu ya memang memakai landasan mereka masing-masing, tapi tidak seperti di Indonesia. Indonesia itu luar biasa bagusnya, gitu ya. Ya, kita bangga menjadi bagian dari rakyat Indonesia ya. Terus kalau seandainya Pancasila ini dasar negara, ya kan tadi yang disebutkan siapa ya? Ihsan ya, ada 5 ya nak ya, Cak Bagus ya. Ada berapa Ihsan? 5 Pak, 5. Oh 5 tentunya namanya Pancasila. Di sini pun juga ada. Wahyu mana Wahyu? Pak Jamas mau tanya dulu mengenai ini. Pak? Wahyu? Iya ini saya. Wahyu kan juragan bangunan ya. Oke. Wahyu, kalau menurut Wahyu bangunan ini dari besi yang kuat enggak kira-kira? Sangat kuat Pak. Itu besi ukuran 12. Satu. Buluh, malah lo sudah paham. Memang ini ya anaknya bos banget anak ya. Wahyu. Betul Pak. Iya, pasirnya dari Gunung Merapi ya, Wahyu ya. Betul itu Pak, iya. 3, 4 diramu pakai air ya nak ya. Betul Pak, dari Klaten itu airnya. Oh, airnya dari Klaten. 5, kalau pondasi itu ada batunya ya. Ada dasarnya, ada. Kalau tidak ada. 5 yang ada di bangunan ini sama dengan 5 yang ada di Pancasila. Menguatkan, mengokohkan. Paham ya anak-anak ya? Paham Pak. Ya, paham. Lah ini juga dicatat ya, ini dicatat. Atep, jangan tidur saja nak ya. Oh, habis pelajaran seni budaya. Iya, ini dicatat nak. Ini penting nanti. Soalnya materi kita akan berkelanjutan dari kelas 7, 8, 9 itu sama ya. Nah, di sini asal mula langsung asal mula bentuk, asal mula karya, asal mula tujuan. Di sini asal mula bahan ini loh. Ya, dari bangsa Indonesia. Ini loh, tadi loh anakku yang soleh, Nizam ya, digali. Bukan Pak Notonegoro ini pakai cangkul, macrol gitu enggak. Tidak begitu maksudnya. Digali melihat negara Indonesia nanti akan berkesinambungan karena orang-orang Indonesia itu ramah tamah, adabnya bagus, sopan santun bagus, itu diramu jadi satu. Terus yang kedua asal mula bentuk ini ya, dimaksud tentang asal mula bentuk atau bagaimana bentuk Pancasila itu dirumuskan sebagaimana termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ada di alennya berapa anak-anak Pancasila itu di undang-undang? 4 Pak. 4. Undang-undang Yuke. Undang-undang
tadi disahkan dengan Pancasila itu tanggal berapa, Nduk Cahayu? Kenapa, Pak? Tadi di video awal Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu disahkan tanggal berapa, Cahayu? 18 Agustus, Pak. Wah, kok pinter banget lah, gini loh, langsung pastes gitu loh ya. Jadi iya memang tanggal 18 Agustus itu dijadikan sebagai tanggal pengesahan. 17-nya proklamasi dibacakan, 1 Juninya sebagai hari kesaktian Pancasila. Jadi tidak bisa disatu padankan, Pak. Ini tanggal 1 ini pengesahan, tanggal 1 itu tidak bisa dong ya. Adanya di tanggal 18. Asal mula karya. Lah ini karya Pancasila adalah PPKI. PPKI itu apa ya? Ada yang tahu PPKI? Saya, Apa? Pak. Iya, Irwan apa, Nak? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Pak. Walah, pinter sekali. Jadi sebelum ada PPKI, ada BPUPKI. Nah, ini sejarah Pancasila panjang sekali. Nah, di sini asal mula karya dibentuklah dari PPKI ya, sebagai pembentuk negara yang mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum PPKI ada BPUPKI ya. Itu badan usaha ya. Sekarang sudah PPKI yang disampaikan Irwan. Yang terakhir asal mula tujuan. Nah, ini Pancasila dirumuskan dan dibahas dalam sidang BPUPKI, dan PPKI tujuannya untuk apa? Dijadikan sebagai dasar negara. Ini sudah dicatat? Irma sudah? Irma, ini Irma Iya, mesti ya. Pak, sudah saya. Ayo ya, dicatat dulu. Nanti kalau ditanya Pak Jamal Sri biar tahu. Nah, sekarang kita ke fungsi-fungsi Pancasila. Kita pembahasannya agak banyak ya. Sekarang fungsi pokok itu ada 2, fungsi tambahan ada 5. Ya, ada 5, ada 2, ada 5. Nah, kalau fungsi pokok itu fungsi yang seperti apa toh? Ada yang bisa mencontohkan coba? Ada enggak fungsi pokok Fungsi itu? utamanya, Pak. Pokok kan utama, Pak. Oh ya, itu yang saya tanyakan ya. Fungsi pokok itu utama. Jadi seperti ini. Makanan pokok orang Indonesia itu beras ya sudah. Berarti keutamaan kita tuh makan beras. Kita bisa kenyang makan beras. Biasanya juga ini makan sarimi 4, cemilannya rolade, sama tahu goreng itu belum makan kalau orang Indonesia. Itu masih nyemil itu. Padahal itu sudah makan. Nah, ini sama saja fungsi pokok di Pancasila itu ada 2. Ya, ada 2. Jangan salah ya, ada 2. Sebagai dasar lagi dan pandangan hidup. Dasar tadi sudah Pak Jamasri jelaskan. Sebagai seperti pondasi. Kalau pandangan hidup itu seperti apa ya? Coba Niken, Cahayu, Niken. Ada ya Niken ya? Niken? Oh, Niken ini kemana ya? Yang sampingnya Niken ini siapa nih? Lagi sakit kayaknya, Pak. Oh, lagi sakit. Semoga sembuh ya. Maka dari itu di tujuan awal kita berdoa untuk diri sendiri itu tadi itu. Nah, kita lupa kadang-kadang mendoakan diri kita sendiri. Kita mendoakan orang lain, tapi diri kita sendiri lupa ya. Semoga Niken sehat ya. Coba yang terlihat lagi ini ada Fajar, Duk. Fajar, stay ya, ada ya, Iya, Fajar ya. Hadir Pak. Iya ada Pak. Nah, Pancasila itu sebagai pandangan hidup itu bagaimana ya Fajar? Pandangan hidup itu Pak? Sebagai pandangan hidup bangsa itu Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku begitu ya Pak? Iya, betul sekali. Tapi ya kurang tepat sedikit ya. Jadi begini. Saya tanya dulu, Fajar ini punya pandangan hidup enggak ke depan besok? Ini kan Fajar kelas 8 SMP nih. Besok 10 tahun kas pandangan hidup Fajar itu mau ngapain sih? Mau jadi guru, Pak. Jadi guru, pintar. Mau apa lagi, Fajar? Mau jadi orang sukses. Orang sukses. Macam. Apalagi, Nduk, Cahayu? Udah, Pak. Oh itu ya enggak apa-apa, ada 2. Sukses itu sudah meliputi semua. Lah, pandangan hidup salah satunya cita-cita. Fajar itu punya cita-cita menjadi seorang guru pandangan hidup. Jadi Fajar itu nanti kuliah ya Nduk ya. Harus kuliah, harus semangat. Jangan berpikir aku anaknya orang tidak punya Pak, jadi tidak kuliah. Jangan ya. Jadi pandangan hidup di sini untuk Pancasila ini di fungsi pokoknya itu memang melihat
dari awal hingga nanti paripurna kita ya sampai nanti akhir zaman itu melihat bahwa Pancasila itu memang melingkupi masyarakat Indonesia, tingkah lakunya dan lain sebagainya. Tujuan-tujuan dari negara itu harus terwujud. Begitu ya. Kita mulai yang pertama dulu. Anak-anakku, karena kita di fungsi pokok ini kita membahas dasar, ini Pak Jamus tampilkan juga. Ini enggak apa-apa nanti di pandangan hidup ini dicatat, enggak apa-apa ya Fajar ya, Cahayu ya. Nduk, ini enggak apa-apa ya. Cuma yang perlu kita tekankan, baik, Pak. Ya dicatat ya. Sumber dari segala sumber hukum, nilai yang menjiwai pasal-pasal, nilai dan cita-cita hukum bagi seluruh peraturan perundang-undangan, sumber nilai bagi penyelenggara negara dalam melaksanakan pemerintah. Jadi Pancasila itu bisa dikatakan roh. Roh tanpa raga itu seperti, mohon maaf, angin. Ada tapi tidak bisa dipegang. Kalau raga tidak ada roh, itu berarti seperti apa nih, Zam? Seperti hantu, Pak. Kok hantu toh? Orang meninggal itu loh. Orang meninggal, Pak. Oh bener, iya, Pak. Kok langsung hantu itu loh? Iya, Pak. Soalnya kan habis meninggal kan jadi hantu. Oh, jadi hantu. Itu ya. Nah, jadi begitu. Pancasila itu sebagai roh. Lah, yang menjadi raganya ya undang-undang, jadi kesatuan. Nah, ya anak-anakku ya, jadi kesatuan. Itu tidak bisa dirubah. Ingat, yang bisa dirubah itu pasal-pasal yang ada di undang-undang. Pembukaan dan Pancasila tidak boleh dirubah. Itu ya catatan besarnya. Kalau undang-undang itu bisa, pasal-pasalnya itu bisa. Namanya amandemen. Ya, pinter ya. Nah, setelah kita tahu ya mengenai Pancasila ini Pak Jamasri bentuk kelompok. Kenapa kok dibentuk kelompok, Pak? Tadi di tujuan tadi nanti kalian akan presentasi, akan berdiskusi ya ini. Ini diingat-ingat ya. Kelompok 1 Irma dan teman-teman sampai selfie. Kelompok 2 Siti Ania ya, berhubung ini Siti Ania sedang sakit ya. Nanti Atep hingga Adi. Kelompok 3 Ihsan, Rila, Fajar. Itu ya diingat-ingat. Apa tuh Pak tugasnya? Nah, sebelum ya sudah berkumpul dulu ya di kelompoknya tadi nggih? Sudah ya? Sudah, Pak. Ayo. Sudah Pak. Oke, siap. Di dalam selanjutnya kalau kalian sudah berkelompok ya, ini ada salah satu masalah, ini pengingkaran nilai keadilan di poin kelima Pancasila. Ya, Pancasila itu banyak pengingkarannya. Pengingkaran itu berarti dia sudah tidak sepaham itu ya. Masalahnya bahan pokok mahal itu kenapa? Ada yang tahu enggak alasannya? Saya, Pak. Apa? Karena petaninya ini Pak sulit panen, Pak. Itu yang kelompok selanjutnya, kelompoknya ya siapa ini namanya? Saya, Pak. Oh ya, siapa ini? Ayo. Saya, Pak. Ini Pak mahal, soalnya Pak tengkulaknya Pak nimbun bahan pokok. Makanya di masyarakat jadi mahal, Pak. Oh ya, bisa juga ya karena tengkulaknya itu ya itu menimbun itu ya mahal jadi mahal. Apalagi Rila. Pak, ya, karena barang langka, Pak. Barang langka, ya yang di Riau itu langka semua ya. Barang langka, apa langka ya? Semoga tidak ya. Nah, dari semua ini pengingkaran keadilan bahan pokok mahal itu kenapa? Salah satu faktornya itu juga disebabkan oleh apa ini? Gambar selanjutnya. BBM naik, Pak. Naikkan harga BBM. Nah, sekarang yang lagi hits ini kan BBM-nya naik. Tadi yang disampaikan oleh Nizam benar. Petani sulit panen, tengkulaknya, barang lah itu juga sama. Tapi yang Pak Jamasri angkat di sini adalah bahwa bahan pokok naik itu faktornya ya ini bahan bakar juga salah satunya ini naik. Kenapa kok bahan bakar ini naik bisa menyebabkan
barang-barang itu mahal karena iya pedagang-pedagang itu mengeluhkan apa penyetoran barang itu harus menggunakan alat angkut itu menggunakan bensin naik itu dan runtut sekali itu ya. Nah, jadi dari ini ya dari peristiwa ini BBM naik nanti kalian bisa merumuskan ya dari pertanyaan-pertanyaan ini nanti dicatat ya per kelompok ya. Ini dicatat dulu. Nanti kita akan bahas di minggu selanjutnya karena nanti yang pada akhirnya kita akan mempresentasikan yang kemarin sudah Pak Jamal berikan yaitu clipping ya. Ini kalian juga bisa kok untuk melihat di ini ya alamatnya www.kompas.com itu ada ya di sana peristiwa. Ini ulangan hariannya ini bukan panik, jangan khawatir. Ini ditulis dulu. Mesti kalian tuh ya seperti jangan menjas Pak Jamasri dulu. Ini boleh dikerjakan di rumah ya untuk PR. Kadang-kadang kalian tuh belum dijelaskan sudah Pak Jamasri ini lagi ini. Oh, jangan gitu ya. Waduh itu bahaya sekali ya. Ini buat PR nanti di rumah dikerjakan, ada di LKS, ada di buku paket, boleh searching juga. Ini tugas individu. Yang atas tadi tuh jelas tujuan dari Pancasila itu baik. Menjadikan bangsa yang menghargai hak asasi manusia. HAM itu diberikan oleh siapa? Ayo, HAM. Diberikan oleh siapa? Ayo, anak-anakku kelas 8. Tuhan, Pak. Tuhan yang Maha Esa. Oke, Tuhan. Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau umat Nasrani itu Yesus ya. Ya, kalau orang Sang Buddha, Pak. Yang lain tuh ada yang Widi dan lain sebagainya. Ya betul ya Anissa. Jadi dari Tuhan diberikan sejak kita di kandungan ini sudah ada HAM kita ya. Terus selanjutnya ini agak buram ya. Ini kasus pelanggaran HAM diasasi dalam kebebasan beribadah dan berkeyakinan. Kita lihat ini agak buram ya. Tidak cuma Pak Jamasri ya, di sini agak buram ya. Iya kan anak-anakku? Ya, Pak. Iya kan? Agak buram ya, agak ngeblur ya. Ya nanti kapan Pak Jamasri akan ganti yang lebih bagus. Nah, di yang biru ini adalah sipil, ormas itu yang oranye, ormas itu organisasi masyarakat. Pemerintah itu yang ini, terus yang kuning ini polisi ya. Jadi pelaku utama pelanggaran kebebasan beribadah dan berkeyakinan 2017-18 itu dari 2017 kita lihat dulu dari sipil itu naik ya di 2018 itu sampai di angka 40. Yang ini ormas itu dari 15 yang ini turun ya gitu ya. Jadi ada kenaikan, ada penurunan. Nah, contohnya seperti apa toh Pak? Kok hanya kotak-kotak disusun? Nah, ini kita lihat. Nah, ini ya untuk kasusnya maksudnya. Pernah ke Bali? Ke Bali, bukan kembali ke rumah loh. Ke Bali pernah? Ke Bali. Gitu ya Yuka. Semangat ya Yuka ya. Cahayu. Pernah ke Bali Yuka? Pernah Bapak. Waduh luar biasa. Di Bali itu agamanya yang mendominasi atau mayoritas apa? Hindu Bapak. Hindu. Islam ada? Ada Bapak di beberapa mayoritas. Ada ya komplek-kompleknya. Musola Asyafiyah dan berbagai pihak terkait dalam serangkaian konsultasi tersebut disepakati solusi atas permasalahan ini. Musola Asyafiyah. Ya ini Musola Asyafiyah tetap bersatu sebagai musola dan tidak dialihfungsikan dan berada di lokasi semula. Maksudnya di lokasi masyarakat. Ini kan ada satu pihak yang mengklaim itu musola pribadi. Nah, itu kan tidak boleh ya. Maaf, ini tema clipping. Kemarin sudah Pak Jamasri berikan gambarannya. Terus tadi kita nanti akan presentasi satu kelompok dulu karena tadi kelompoknya Irwan ya kalau tidak salah. Tadi istirahat ke tempatnya Pak Jamasri. Pak Jamasri nanti saya bagaimana Pak ini? Iya santai ya nak ya. Nanti kamu presentasi dengan teman-temanmu ya gitu. Iya Pak. Iya sambil terburu-buru tadi ya sambil makan jajan tadi ya. Ya ini tema clipping kelompok 1 tadi siapa saja 2, 3, 4 ada 4 ya. Ya jadi yang nanti kelompok ini clippingnya sudah jadi semua apa belum ya? Sudah Pak, sudah. Irwan tadi ya sebagian sudah penyusunannya. Atep, Cah Bagus, Atep. Sudah selesai, nah? Sudah selesai clippingnya? Lagi, Pak. Proses?
Oh iya, enggak apa-apa. Nizam, kelompoknya Nizam. OTW, Pak. OTW ya, perjalanan lah ya. Ayo nak, jangan ngobrol terus nak, yuk. Sudah selesai nak, clippingnya? Dikit lagi, Pak. Tinggal finishing touch. Ya, ya, good. Ya, bagus. Ya, ini kita mencoba ya. Nanti Pak Jamasri ulas kembali yang belum, takutnya nanti ada yang lupa lagi ya. Nah, ini membuat clipping itu kemarin sudah Pak Jamas sampaikan, ini tidak salahnya Pak Jamas sampaikan lagi buat referensi lagi ya biar kuat ya. Nanti untuk membuat clipping arti kedudukan dan Pancasila tadi, ini clipping apa toh? Kegiatan menggunting bagian dari sebuah majalah. Sudah ditempelkan gambar-gambarnya anak-anakku per kelompok? Sudah? Progresnya sudah sampai situ? Sudah, Pak. Ya, sudah. Terus menempel-nempel juga saya Pak Jamal yakin sudah. Tadi kata Nizam sudah mau finish Pak. Oke, tujuan dari clipping ini ya menggabungkan atau mengumpulkan informasi tadi ya. Nanti dijadikan satu seperti ini. Ini contoh. Contoh nanti nggak kelihatan. Ini contoh ya. Nanti diklip seperti ini. Ada quote-nya, ada isinya ya. Nanti maaf ya. Nanti ada seperti ini, ada latar belakang dan lain sebagainya. Tapi punya buat ini contoh dulu, ya enggak apa-apa. Kan kita belajar bareng-bareng ya, kita belajar bersama nanti. Nah ini kita membuat clipping, tentukan temanya sudah ditentukan, nanti kumpulkan bahan. Kemarin Rila itu sempat nangis ya Rila ya, karena belum dapat koran ya nak ya. Iya. Nah, sekarang sudah bisa nanti untuk gunting dan bahan sebagainya sampai nanti jilid clipping. Enggak apa-apa ya nak ya. Nanti clipping kita ini tulis tangan saja karena memang ya kemarin ada masukan dari teman-temanmu bahwa Pak nanti kalau kami ketik, kami jilid itu butuh biaya banyak Pak. Ya sudah ditulis tangan, enggak apa-apa gitu ya. Nanti sumber referensinya juga dicari di koran, di majalah atau yang lain. Gitu ya nak ya. Terus ini yang perlu diperhatikan, sampul harus sesuai dengan tema. Kata pengantar clipping juga harus baik dan benar menggunakan bahasa ya. Daftar isi clipping harus runtut, isi clipping harus pas dengan tema, kesimpulan dan saran juga harus ada gitu ya. Nanti daftar pustaka. Kalau daftar pustakanya nanti ya kamu cari di mana gitu ya. Pada saat itu ya di dalam clipping ini ada ini nak. Anak-anakku ada isi ya. Ini Pak Jam tampilkan lagi. Sudahkah clipping Anda ada seperti ini Yuka? Sudah Pak, sudah. Sudah ya. Iya, sudah ya, nanti ada sumber-sumbernya terkait dimasukkan ya Nduk ya. Oh, nanti ada yang bertanya Pak, itu Dinda Putri anaknya siapa? Bukan anak saya ya, itu anak tetangga sebelah. Itu ya. Nah, ini contoh. Terus, nah ini nanti presentasi kelompok. Ini Irwan, Wahyu, Irma, Selfie. Ini tadi Pak Jamasri sudah melihat clippingnya, dibawa ke sini masih coret-coretan, tapi ini kan buat contoh teman-teman. Nanti biar sebagai penyempurna ya. Paham? Apa? Understand? Understand? Really understand, oh, sir. Yeah. Really understand. Biasanya kalau understand 10 gitu ya. Nah, ini Irwan, coba tadi di tempatnya Irwan itu Pak Jamasri foto, Pak Jamasri masukkan di sini. Irwan dan teman-teman coba toh Irwan ini dipresentasikan coba. Ya, menggunakan ini itu ya pendahuluan dulu salam terus nanti ini ayo. Irwan mana? Ya Pak, siap. Oh iya, ini dibacakan Nang. Iya, siap. Baik. Assalamualaikum. Iya. Ya, terima kasih Pak Jamasri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Nah, ini dari kelompok saya Pak Wahyu, Irma, Selfie, akan mempresentasikan terkait dengan sejarah Pancasila. Nah, hari lahir Pancasila jatuh pada tanggal 1 Juni yang ditandai oleh pidato yang dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno pada 1 Juni tahun 1945 dalam sidang Dokuritsu Junbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Nah, pidatonya pertama kali mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia.
Nah, untuk yang kedua, silahkan Saudara Wahyu untuk menyampaikan. Nah, ya Wahyu, bagus. Nah, ya, Pak. Yang kedua ada makna lambang burung Garuda. Ya. Ya, jadi di dalam burung Garuda ini terdapat secara keseluruhan melambangkan persatuan dan juga kesatuan bangsa Indonesia. Ini terlihat dari cakar burung Garuda yang menggenggam semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi satu. Pak. Iya, ya, pintar. Ya, ini yang sebagai contoh referensi nanti untuk penyempurnaannya, karena tadi banyak ya Pak Jamasri jadikan contoh itu. Nah, terus ini sudah selesai materi kita. Nah, dari keseluruhan pekerjaan kita, apakah ada yang ditanyakan dulu mengenai tadi Pancasila, sejarahnya, sumber dan lain sebagainya? Sudah paham ya? Jelas? Paham ya? Paham, jelas ya. Ini sudah gini-gini berarti sudah jelas. Terus simpulannya apa toh? Kita belajar Pancasila itu tadi, coba bisa disampaikan. Siapa dulu? Tidak Pak Jamal tunjuk. Ada yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini? Monggo, silakan Wahyu, Cah Bagus. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang Pancasila, kapan dirumuskan, kapan ditetapkan, seperti itu, Pak. Dan kita juga belajar fungsi Pancasila dan kedudukan Pancasila, gitu Pak. Oh iya, jadi yang disampaikan Wahyu itu benar. Kita ini tadi sudah mempelajari banyak hal mengenai tujuan Pancasila, mengenai dasar Pancasila, mengenai landasan-landasan dari Pancasila, fungsi pokok, fungsi tambahan, gitu ya, anak-anakku yang soleh-soleha ya. Tadi sudah dicatat kan? Sudah ya tulisannya. PR-nya sudah ditulis juga kan? Sudah ya, nanti dikerjakan. Lah, tadi kan Irwan itu sudah simulasi ya, presentasi. Nanti untuk penyempurnaannya lagi kita akan bahas secara lanjut. Tapi Irwan, ya, Pak. Nanti dikumpulkan loh nak ya untuk bukti fisiknya ya. Jangan sampai juga pulang. Nanti buat bungkus mercon, buat bungkus gorengan ya. Wahyu tuh Pak. Ya, gitu dibawa ya. Pulang dia. Ya makanya uduk. Jangan ya nak ya. Jadi pembelajaran kita tadi sudah kita ulas, dan besok untuk pertemuan selanjutnya kita masih membahas seputar Pancasila, karena di bab 1 itu kan ada beberapa ya hal mengenai subbab-subbab yang ada di Pancasila. Oke, untuk besok sebelum masuk ke makna Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, tadi dasar negara sudah, kita akan flashback dulu sebentar besok kegiatan seperti itu. Itu ya. Itu terima kasih anak-anakku yang hebat, anak-anakku yang soleh-solehah. Semoga kalian tetap sehat, semoga kalian rezekinya melimpah ya, dan tetap semangat. Semangat Pak Jamasri, mohon maaf ya. Ini bisa kita tutup dengan Wahyu. Tolong dipimpin doa nak, Cak Bagus, Cak Soleh. Siapa teman-teman semuanya berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Wahyu, Cah Gandeng ya. Pak Jamasri akhiri untuk pembelajaran PPKN pada siang hari ini. Selamat nanti ya. Untuk yang pulang ya langsung pulang, jangan mampir-mampir ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pulang ya. Terima kasih.